Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam toleransi untuk rekan-rekan yang non-muslim ya. Kita dalam misi mencari kebenaran, kita perlu sampaikan uh, ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita agar kita berpikir secara logis dapat menentukan agama satu-satunya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Islam, dan mengimani Tuhan yang layak untuk disembah dan diibadahi. Dan pada akhirnya di akhirat kita akan selamat dan mendapatkan pahala surga hendaknya di sisi Allah. Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 62. Innallazina amanu wallazina hadu wa nasara wa subiin man mana billahi wal yawmil akhir wa amila solehan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yazanun. Allah SWT berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, Sobiin, barang siapa di antara golongan ini, intinya siapapun manusianya, lebih kurang begitu ya. Apabila mereka beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman, beriman kepada hari akhir, dan mengerjakan amal soleh, mereka akan selamat dan mendapatkan pahala surga di sisi Allah. Tidak perlu ada rasa takut dan khawatir terhadap azab Allah, dan tidak perlu takut terhadap berbagai cobaan yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inti dari ayat ini, kita wajib hukumnya beriman kepada Allah, hari akhir, dan amal soleh. Ini kunci daripada keselamatan dan pahala surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada pertanyaan oleh orang-orang Nasrani, Salman Farisi ya. Dikisahkan bahwa beliau bertanya, bagaimana nasib-nasib orang Nasrani yang meninggal sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus. Maka turunlah ayat ini. Jawaban Allah, siapapun orangnya, entah Yahudi, Nasrani, Sobein, yang penting dia beriman kepada Allah. Dia beriman kepada hari akhir. Dia baik kepada sesama manusia. Itu kuncinya. Selesai jawabannya. Ya kan? Jadi intinya Tuhannya Allah, mengikuti perintahnya, menjauh larangannya, dan berlaku baik kepada sesama manusia. Itu ya. Saudaraku, ketika kita mengatakan beriman kepada Allah SWT, kita tidak cukup dengan mengatakan saya beriman, saya orang Islam, pasti selamat, pasti akan masuk surga. Itu tidak, ya, tidak segampang itu ya. Kita pasti akan diuji. Surga itu mahal, men. Kita taat baik kepada manusia belum tentu lagi, ya. Apakah ikhlas, misalnya, apakah benar? Yang penting bagi kita itu berserah diri kepada Allah. Ikuti perintahnya, jauhi larangannya semampu kita, bukan semau kita. Ya. Allah SWT berfirman, ahasiban nasu ruku ayakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia cukup dengan mengatakan kami beriman, namun mereka dibiarkan begitu saja tanpa diuji terlebih dahulu oleh Allah? Walaqad fatanal ladzina min qablihim falaya lamannallahu ladzina shadaku walaya
lamannal kazibin. Sungguh kata Allah, kami uji orang-orang sebelum kalian. Nah, kalau kita lihat kisah-kisah para sahabat ya, ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, sungguh berat ujian yang ditimpakan kepada kita ketika mereka kaum Mekah sebelum hijrah ke Madinah itu banyak sekali siksaan, cacian, diusir, dicambuk, ya, dijemur oleh orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, sungguh melalui ayat ini kan, orang-orang sebelum kita itu diuji jauh lebih berat, lebih sadis, dan lebih mengerikan daripada. Ada yang kepalanya disisir dari sisir yang terbuat dari besi sehingga lepas semua urat dan daging yang nempel di kepala. Artinya apa? Semuanya hancur kepala digaruk sama sisir yang terbuat dari besi. Mereka tidak goyah demi Islam, demi iman mereka kepada Allah dan cintanya kepada Nabi. Ada yang dikubur hidup-hidup, kemudian dibelah memakai gergaji sinso dari kepala sampai ke ujung kaki. Ada yang dipenggal kepala, putus, mereka pun tidak goyah demi agama Allah, demi Islam, demi kecintaan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayatnya walakoda patanal lazid namingkup lihim palayak laman nallahu lazid nasodaku walayak laman nal kazibin. Sungguh kami uji mereka sebelum kamu. Apa tujuan Allah menguji orang-orang yang mengatakan kami beriman, kami cinta Allah, kami cinta Rasulullah? Agar Allah dapat membedakan hamba-hambanya yang benar imannya dan siapa yang munafik, yang pura-pura beriman dan siapa yang ikhlas di dalam beriman kepada Allah SWT. Agar Allah memasukkan siapa yang layak masuk surga dan siapa yang pas untuk dicampakkan ke dalam neraka. Ya itu saudaraku, sahabat seiman dimanapun kita berada, intinya iman kita diuji. Secara umum, ujian yang perlu kita lalui, kita diuji dengan perintah dan larangan. Apakah kita sudah berusaha taat atas perintah Allah? Apakah kita sudah berusaha menghindari apa yang dilarang oleh Allah SWT? Kita diuji dengan kenikmatan, kesuksesan, harta, uang, istri, keluarga, jabatan. Apakah kita merasa bersyukur atas itu semua? Kita diuji dengan kesengsaraan, kemiskinan, kekurangan, kelaparan. Apakah kita sabar dalam hadap itu semua dengan tetap taat kepada Allah SWT? Kita diuji dengan berbagai musibah, bencana, kematian, kekurangan harta, jiwa, dan lain sebagainya. Apakah kita tetap istiqomah dan sabar dalam menghadapi setiap ujian yang ditimpakan kepada kita? Dan ingat kata Allah, barang siapa bersabar atas ujian yang Allah berikan, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sungguh merekalah yang layak akan mendapatkan balasan pahala dari Allah tanpa batas. Ya, mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita agar kita istiqomah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.